Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SMP IT Al-Uquwah. Hijau imanku, mulia aku. Allahu Akbar. Kelas 9 Habsyah. Study together, sukses. Allahu Akbar. Baik anak sekalian, puji syukur kepada Allah atas kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya untuk bertemu. Ya. Oke. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir semuanya? Hadir. Itu siapa yang? Emang sengaja satu kursi kosong? Oh, kenangan. Raisa, siapa? Rasya. Alhamdulillah hadir semuanya. Baik. Baik leaders. Sebelum mulai belajar, coba cek dulu kebersihan kalian semuanya dan kesiapan. Ayu Uhti, kenapa anti pakai seragamnya itu? Siti Hana di laundry. Teteh sama di laundry. Seragamnya nanti ya harus seragam ya, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh sekolah. Oke, sudah berdoa, absensi sudah, cek kesiapan. Anak sekalian, kita nyanyikan lagu Padamu Negeri. Silakan berdiri semuanya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Baik, silahkan duduk kembali. Karena sekalian, sebelum mulai pembelajaran, Ustaz nanya dulu, apa materi pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya? Konflik yang bersifat syarat, undang-undang dasar. Betul, diantaranya terkait dengan ancaman yang terjadi kepada negara Indonesia. Diantaranya terkait dengan beberapa konflik. Oke, sekarang belajar pada kesempatan ini, Ustaz akan menyampaikan terkait dengan materi semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Ini materinya, coba kalian kaitkan dengan materi yang tadi terkait dengan konflik ataupun ancaman terhadap negara Indonesia. Apa kaitannya kira-kira dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Coba dikaitkan saja. Apni, Lintang, Anastasia. Ancaman-ancaman terhadap bangsa Indonesia sudah selesai sebagian. Sekarang tinggal ancaman-ancaman terkait dengan beberapa hal yang sifatnya adalah non-konvensional. Oke, artinya kita sebagai pelajar, sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Oke, ini belum masuk ke dalam pembelajaran. Oke, nanti supaya kalian bisa sedikit lebih memahami ke depannya, kira-kira kalian sebagai pelajar yang memiliki komitmen terhadap persatuan kesatuan dalam mempertahankan NKRI, peran sertanya seperti apa kalian sebagai seorang pelajar? Oke, pertanyaan mudah banget. Gimana? Hah? Betul sekali, kasih bagus.
Bagus. Masya Allah. Sebagai pelajar ya rajin belajar. Tidak boleh bolos. Kemudian sama-sama ingin membangun negara. Gitu. Oke, sederhana. Nanti arah pembelajaran kita arahnya adalah ke sana. Oke. Leaders. Yes. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, kalian nanti mengamati, kemudian mengambil beberapa poin penting dari video dan nanti dari gambar terkait dengan pesona Indonesia dan terkait dengan permasalahan yang ada. Itu yang paling pertama. Nanti Ustadz munculkan videonya. Yang kedua adalah kalian nanti dibuatkan kelompok, kemudian kalian harus mewawancarai beberapa narasumber untuk mengetahui terkait dengan materi ajar pada hari ini, semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Jadi pembelajarannya 2 kali pertemuan, hari ini dan pekan depannya. Masuk lagi Ustadz Bakti. Hari ini Ustadz masuk, kemudian kalian nanti mewawancarai, dan wawancaranya nanti dibuatkan seperti podcast. Setelah itu nanti kalian yang terakhir menyajikan podcastnya dan menyajikan hasil kesimpulan dari informasi yang didapat dari gambar dan video terkait dengan materi ini. Paham tum? Oke. Rencana pembelajarannya adalah yang pertama adalah yang ini dia. Nanti ada video yang Ustadz tayangkan. Kemudian nanti kalian amati. Nanti Ustadz akan menanyakan kepada kalian terkait dengan isi video tersebut. Kita kumpulkan data informasi dari video tersebut, khususnya terkait dengan apa masalahnya. Kita bicara terkait dengan persatuan Indonesia, negara Indonesia yang merdeka. Namun ada trouble dan permasalahan-permasalahan. Nanti dimunculkan di sana di video itu. Makanya kalian nanti teliti detil lihat videonya sehingga nanti Ustadz bertanya kalian bisa menjawabnya. Yang kedua adalah menyusun rancangan proyek. Proyeknya adalah bikin podcast mewawancarai. Tapi sebelumnya dibuat dulu kelompok, 4 kelompok. Heterogen kelompoknya. Jadi nanti sudah ditunjuk ketuanya. Kemudian tinggal nanti timnya saja heterogen. Kemudian yang selanjutnya bikin perencanaan. Nanti Ustadz akan bagikan LKPD namanya. LKPD. Nanti kalian menyusun perencanaan dalam menyusun proyek tersebut. Kemudian bikin time schedule-nya. Nomor 5, nah ini. Ini adalah monitoring pelaksanaan rentang waktu dari mulai sekarang besok. Besok mungkin Ustadz Bakti sudah komunikasi dengan studio, dengan Ustadz Nidom terkait dengan rencana kalian bikin podcastnya. Nanti tinggal narasumbernya tinggal dipilih. Ustadz sudah memilih narasumbernya, tinggal nanti aksi saja. Makanya nanti dalam perencanaan kalian harus menyusun daftar pertanyaan sama-sama. Kalau nanti hostnya semuanya atau satu orang? Satu orang ya, tidak mungkin semuanya dalam podcast nanya bareng-bareng. Satu orang ya, tinggal dipilih saja nanti. Jadi nanti dalam perencanaan itu susun kepanitiaannya. Setelah selesai nanti pekan depan, nah uji hasil pekan depan itu nanti dipresentasikan. Kemudian kita sharing bersama-sama evaluasi dan refleksinya. Paham tuh? Nah, kita belajar nanti seperti itu. Paham ya? Kemudian penilaiannya apa? Penilaiannya Ustaz akan menilai sikap kalian, sikapnya selama kalian belajar, selama kalian diskusi. Pengetahuannya adalah isi dari LKPD ini. Kemudian keterampilannya adalah ketika kalian nanti mewawancarai dan ketika kalian nanti presentasi di depan. Makanya nanti oleh ketua dibagi kelompoknya dengan baik sehingga semuanya bisa presentasi, sehingga bisa memberikan nilai. Kalau misalnya ada satu orang yang tidak presentasi, artinya dia tidak akan mendapatkan nilai di keterampilannya. Paham? Leaders? Yes. Kita lihat dulu videonya ya.
Politik atau ideologi? Sejauh pilpres dan pemilihan legislatif 2019, ruang publik kembali meniup dengan isu golongan putih atau golput. Ada mereka yang terang-terangan menyatakan tidak akan memilih pada pemilu serentak kali ini, tapi ada juga mereka yang kemudian Baik, leaders. Katanya videonya udah selesai. Kira-kira apa informasi yang kalian dapatkan dari video tersebut? Cung, siapa? Yang pertama itu kira-kira tahapan yang pertama di video tersebut menayangkan terkait dengan apa? Ya, terkait dengan keanekaragaman dan pesona Indonesia. Indonesia begitu indah. Kemudian ada tahap yang kedua terkait dengan apa kira-kira? Betul, terkait dengan permasalahan yang muncul. Indonesia yang indah itu ternyata memang memiliki permasalahan yang muncul. Di antaranya apa yang pertama tadi? Komunisme. Itu terkait dengan apa? Ideologi. Betul, ideologi. Komunisme itu merongrong ideologi kita, Pancasila. Komunisme. Kalau dulu itu kan pernah terjadi kejadian G30 SPKI. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang keduanya? Oh ya, betul. Betul. Di Papua ada OPM. Nah, pertahanan di Papua itu sudah mulai sedikit melemah karena ada organisasi Papua Merdeka yang ingin memerdekakan diri. Artinya, butuhnya bela negara antara TNI, Polri dan rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya apa yang ketiganya? Apa yang ketiga? Illegal fishing. Apa illegal fishing? Pencurian ikan. Empat. Ilegal. Apa illegal logging? Penambah hutan. Selanjutnya apa? Kemiskinan. Dan membuat kalian lebih bersyukur ya. Itu rumahnya sampai dengan seperti itu. Dan itu bukan hanya 1, 2, itu hanya sampel saja. Rumahnya segitu, di rumah 4 orang, suami istri. Kemiskinan. Yang terakhir apa? Hukum dan politik. Terkait dengan apa? Golput. Apa golput itu? Golongan putih. Kenapa dibilang golongan putih? Tidak memilih, betul kan? Tidak memilih. Yang terakhir apa? Sosial budaya terkait dengan Ancaman budaya barat. Oh ya, ancaman budaya barat. Coba lihat. Baik. Gambar yang satu. Ini terkait dengan ideologi. Betul, ideologi. Ancaman ideologi. Lanjut. Ini betul, hukum dan politik. Yang tadi itu pemilu ya. Pemilu. Ekonomi. Yang tadi kan diantaranya kemiskinan, ketimpangan ekonomi. Ada yang kaya banget, ada yang miskin banget, tidak merata. Ini kayak sosial dan budaya. Masya Allah, luar biasa. Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau, namun bisa dipersatukan, Bhinneka Tunggal Ika. Kebayang nggak sama kalian? Yang kelima adalah apa ini? Pertahanan keamanan. Seperti yang tadi disampaikan, ada saja yang ingin memisahkan diri dari negara kita. Di antaranya adalah OPM. Kalau di Maluku apa namanya? RMS, Republik Maluku Selatan. Itu ingin memisahkan diri. Kalau dulu ada nggak bagian dari Indonesia yang memisahkan diri? Masya Allah, betul. Timor Leste. Betul sekali. Oke. Leaders. Kita bagi kelompok dulu ya. Kita sudah menentukan kelompok yang pertama, Afni. Afni, tolong maju ke depan. Di depan dulu, berdiri. Sini aja dekat Ustaz Bakti. Yang kedua, Afnani. Maju ke depan. Kemudian yang ketiga, Lintang.
Yang keempat, Hana Husna. Hasna Husna. Maju dulu ke depan. Oke, ini adalah ketua kelompoknya. Yang pertama, nanti sebelum masuk ke langkah yang pertama, kalian bisa membaca ataupun bisa melewati halaman yang pertama, halaman yang kedua. Dilihat gambarnya, diidentifikasi gambarnya. Kalian akan mendapatkan informasi terkait dengan materi hari ini, melihat dari materi dan melihat dari gambar dan termasuk dari video yang tadi. Oke. Dari video tadi sudah ditayangkan. Yang kedua dari materi bisa dibaca, yang ketiga dari gambar, yang keempat dari wawancara. Nah, yang keempat adalah dari cari informasi melalui wawancara. Terkait dengan apa? Terkait dengan materi yang tadi. Materi yang hari ini disampaikan. Kemudian, nah, ketika cari informasi melalui wawancara, coba buka lagi, karena mewawancara itu tidak, ini bicaranya kan project ya, jadi kalian tidak sesederhana itu, tapi kalian harus menyusun segala sesuatunya. Coba diperhatikan di hampir halaman terakhir, 3 terakhir kalau tidak salah. Perencanaan kegiatan dan time schedule. Coba dilihat. Oke. Yang pertama adalah di LKPD-nya susun kepanitiaan ini ada 5, ada 6 orang. Susun kepanitiaan dari mulai ketuanya. Kemudian sekretaris dibutuhkan. Humas juga akan dibutuhkan. Masukin saja editing video juga harus dibutuhkan. Bagian sarana prasarana juga dibutuhkan. Sarana prasarana dibutuhkan. Kemudian host nanti harus ditugaskan. Siapa yang jadi host untuk membuat podcast tersebut? Siapa yang jadi hostnya? Nanti ataupun yang kira-kira menurut kalian memang bisa. Kemudian yang selanjutnya alat dan bahan. Silahkan alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja. Contoh handphone buat mereka, tulis saja. Nanti kan disediakannya, nanti bisa lewat tim dan lain sebagainya. Kemudian termasuk kursi, meja ditulis saja. Karena ketika nanti kalian nanti harus mengkomunikasikan dengan Ustadz Dipta atau Ustadz Nidom. Kebutuhannya apa saja? Meja sudah di sana meja. Ustadz, saya butuh meja. Butuh kursi, butuh mic, butuh kamera dan lain sebagainya, catat saja. Nanti tinggal ngobrol sama Ustadz Nidom, nanti Ustadz Nidom yang menyiapkannya bersama-sama dengan kalian. Paham ya? Kemudian selanjutnya pemilihan narasumber. Kebetulan narasumber sudah ditetapkan tadi ya. Narasumber sudah jelas, tinggal catat di sini. Kemudian yang terakhir, daftar pertanyaan wawancara. Kalau kita menjadi host, apa yang paling pertama kita tanyakan? Salam dulu, betul. Yang pertama adalah salam dulu. Kemudian kabar, identitas. Oke, nanti Ustadz tayangkan contoh podcast pelajar. Yang terakhir adalah laporan proyek, kesimpulan materi. Oke, kita lihat dulu podcast pelajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ngasih 2 sampel, mana aja yang menarik. Kemudian Ustadz menariknya yang kedua sih. Kali ini materi yang akan kita bahas, udah tahu belum hari ini? Bahas apa? Talk show resmi, lebih santai. Oke, leaders. Oke, sudah. Kita dikejar waktu. Silahkan kerjakan LKPD-nya. Silahkan sekarang dikerjakan LKPD-nya. Kalau kalian baca literaturnya, itu untuk membuat kesimpulan. Jadi kalian nggak usah membaca literatur dulu, karena itu untuk kesimpulan. Jadi kalian langsung aja mengerjakan perencanaan proyek masing-masing kelompok. Kepanitiaan, alat dan bahan, terus daftar pertanyaan wawancara ya, daftar pertanyaan wawancara. Oke, nanti Ustadz bimbing terkait hal itu.
Apa? Gimana? Udah, Abni udah selesai. Abni habis ini nanti presentasi perencanaan ya. Ya. Nanti sama ketua saja dipaparkan rencana nanti wawancara. Buat pertanyaan-pertanyaannya kita yang biar sendiri apa? Iya. Kali nanti Ustaz Bakti arahkan. Atau mau sudah masuk ke pertanyaan belum? Belum. Oh iya. Nanti diarahkan. Pertanyaan. Belum masuk pertanyaan. Nah, pertanyaan. Ingin duduk. Tidak panjang. Kalian pernah mendengar 5W1H itu? Adik Simba. Adik Simba 5H, 5H, 5W1H. Ya. Jadi menyusun pertanyaan itu diantaranya dari sana. Atau kalau bahasa Indonesia itu adik Simba namanya. Adik Simba. A-nya apa, D-nya di mana, berpedoman kepada yang tadi itu. Oke? Gak usah banyak-banyak pertanyaan ya. Yang menurut kalian penting. Jadi gini, satu pertanyaan tapi bisa berkembang kemana-mana. Dan nanti nggak usah tekstual kayak yang tadi, yang pertama kan tekstual banget ya. Nggak usah tekstual. Kalian hanya bisa memahami, oh ini pemahaman pertanyaan seperti ini. Ketika narasumber menjawab bisa disusul dengan pertanyaan berikutnya. Ya, oke. Leaders, diupayakan 5 menit selesai ya. 5 menit nanti presentasikan. Sisanya yang belum selesai nanti diselesaikan di asrama. Tinggal 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Leaders, sudah habis waktunya. Baik, sekarang coba kalian ketuanya menyampaikan kepada kita semuanya per kelompok apa yang sudah disiapkan dan direncanakan untuk membuat podcast tersebut. Dulu aja ya, Lintang dulu aja. Kelompok Lintang silahkan presentasi. Lintang, nggak usah, jangan tekstual ya. Silahkan berdiri di ini aja disajikan. Di sini aja. Di sini aja, nggak usah ke depan. Sendiri aja Lintang menyampaikan. Apa? Apa yang barusan Lintang buatkan, disiapkan, sampaikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rencana kelompok aku ini buat nanti bakal nyari informasi kepada narasumber, yaitu Ustazah Madin, guru PPKN SMP Ida Al-Quah. Nari narasumber tentang semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menyampaikan untuk struktur dan apa saja yang habis kita rapatkan untuk podcast nanti. Untuk strukturnya, yang pertama ketuanya adalah saya sendiri, Afnani Naur Habibah. Sekretaris ada Alia, editing ada Kansa dan Naila Zahira, host saya sendiri, humas publik ada Almira, dan sarana prasarana itu ada Naila Aisyah atau Inai. Untuk narasumber yang ingin kita wawancarai nanti itu ada Ustadz Agus Firmansyah selaku Wakasek Kurikulum di SMP Ida Al-Quah. Untuk materi yang akan nanti kita wawancarai yaitu
adalah tentang semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Dan untuk waktu pelaksanaannya adalah besok hari Jumat. Dan untuk reschedule nanti sudah dipersiapkan oleh tim saya. Untuk itu ada yang ingin dipertanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan terkait time schedule dan juga struktur untuk podcast nanti. Jadi untuk strukturnya itu, pertama itu ketuanya ada saya, Afni Nazia Majid, terus Humas ada Nadine Alifa Darmawan, Sekretaris Nisrina Adnia, sesi peralatan ada Syakila dan India, dan editing ada Niradin Laila. Terus buat time schedule-nya nanti itu perkiraannya siang ini bakal komunikasi humas kepada kepala sekolah selaku narasumber yang akan diwawancarai, yaitu Ustaz Fajar Gunawibawa. Lalu akan membuat podcastnya nanti besok hari Jumat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan diskusi kita tentang susunan kegiatan dan time schedule untuk podcast. Jadi ketuanya itu saya Hana Husnalia. Terus kalau sekretarisnya ada Fauzia, editing ada Siti Hana, sarana atau prasarananya itu ada Hodijah, dan humasnya itu ada Naifa. Untuk dan hostnya itu saya sendiri Hana Husnalia. Untuk time schedule-nya, insya Allah hari ini kita bakal hubungi narasumbernya. Terus kita akan untuk podcastnya kita akan insya Allah dilaksanakan besok. Ya, yang akan kita tanyakan insya Allah tentang sekitar upaya dan cara mengisi dan upaya dalam mempertahankan NKRI. Sekian dari ada yang ditanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih bagus buat semuanya. Bagus, masya Allah. Baik, udah selesai. Jadi kalian tinggal aksi saja. Ini ya. Nanti pertemuan kedua kalian nanti disajikan. Yang paling memungkinkan yang bisa kita lakukan ya pasti dari diri sendiri dulu. Kita coba dari diri sendiri. Kita harus bisa, pertama harus cinta negara dulu, kemudian harus saling menghargai di antara lingkungan kita sendiri aja. Kalian di kelas gitu kan saling menghargai teman kelas, itu salah satu bentuk awal kalian untuk membiasakan diri menghadapi konflik yang mungkin nanti. Nah, hal Nusantara itu berkaitan dengan pertahanan dan keamanan NKRI. Jadi yang pertama itu Ustaz tahu gak sih apa yang dimaksud dengan semangat dan komitmen? Semangatnya harus diusulkan terkait dengan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini kan. Ya, karena harus menjaga, merawat, ada rasa memiliki itu, ada semangat, sehingga menjaga pun menjadi full dalam menjaga NKRI. Juga komitmennya yaitu kita benar-benar menjaga NKRI. Yes. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kepada Allah, kita ketemu kembali di pertanyaan berikutnya. Dan sekarang insya Allah kalian menyajikan apa yang telah kalian lakukan kemarin, menyajikan presentasi podcast. Siap-siap untuk menyajikan.
Ini KPD-nya nomor 1. Jessica Irfan. Nisrina. Enggak. Nah, nomor 1 silahkan. Atau kita tidak usah, duduk dulu saja. Kita tanyakan dulu ya, kita lihat dulu. Tapi nanti Ustaz kenapa ini panjang? Ini sekitar 15 menit, jadi nanti Ustaz akan tarik yang tengahnya, yang depan, tengah, sama belakang. Setelah itu, nanti yang kelompok 1 minta sebutkan di depan laporannya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini karena kelompok kami dulu ya. Kasih aplaus buat kalau yang presentasikan dan yang berdiri berbicara. Kalau nanti yang bertanya silakan bertanya. Tapi silakan bisa berkelompok masing-masing aja. Sudah yang kelompok masing-masing aja. Sebelumnya. Boleh anak silakan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait tentang semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam menjalankan NKRI. Di sini saya sebagai Nuradini Laila, ini ada Syakila, ada Nadir, ada Nisrina, dan Indi. Kami ada cuma satu lagi tapi tidak masuk, yaitu Afni. Langsung saja kepada intinya. Menjelaskan bahwa setiap warga negara juga memiliki hak dan kewajiban. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara adalah sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai berikut. Kemerdekaan digalakan segala bangsa dan warga tentang wilayah ini dalam video kita sebagai Akan dilanjutkan oleh Nisrina. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Pas dari duduk langsung. Tanya dulu dong. Ayo tanya. Tanpa tanya. Ya, apakah ada contoh?
Sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil dari kesimpulan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Temanya itu semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam komitmen persatuan kita akan mempresentasikan terkait dengan gambar yang ada di atas ini. Maksud dari gambar yang pertama itu ideologi. Kita sebagai warga Indonesia, ideologi negara kita itu Pancasila. Kita sebagai warga Indonesia harus memahami nilai-nilai Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari. Gambar yang kedua itu ada politik dan hukum. Politik dan hukum itu seperti kita mempersertakan dalam nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesehatan. Mari jadi host di podcast yang ini, silakan. Kenalkan, nama saya Abnalis. Ini saya akan menyimpulkan kembali hasil podcast yang barusan ditonton oleh kalian semua. Jadi hasil podcast kemarin itu menyimpulkan bahwa kita sebagai warga Indonesia membutuhkan pandangan hidup yang sama dan memiliki jiwa dan. Oke, terima kasih kepada Afni yang sudah menyimpulkan tentang selanjutnya bakal ada sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Sebelumnya kita apresiasi Pak Tomo Afni yang sudah bagus presentasinya. Tapi aku mau nanya, kan tadi katanya ada mempertahankan NKRI. Kita kan sebagai pelajar nih, kira-kira contohnya itu apa sih sebagai pelajar untuk mempertahankan NKRI untuk membela negara? Apabila ada kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjual beli, melakukan jual beli, terus sama-sama bersama usaha untuk ketahanan dan keamanan dan teknologi. Sebenarnya ada yang contohnya itu dijelaskan oleh contoh yang mungkin bisa dibahas. Yang kedua, bela-negara dalam konteks NKRI atau semangat dan komitmen. Oleh kemarin itu dengan hostnya itu saya, terus narasumbernya Ustazah Madinah. Nah, dari informasi yang kita dapatkan itu, dimana ternyata kita tuh harus semangat untuk mempersatukan persatuan dan kesatuan dalam negara sebagai konteks pandemi. Konteks pandemi akan melakukan semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam penanganan ini. Nah, sini kan ada sini kecelakaan yang terdapat, kebakaran lautan, penggunaan energi media dan cepat, kemudian dan kesehatan. Jadi kami akan menggunakan kesimpulan dari video, gambar, ilustrasi, dan wawancara dengan podcast yang sudah kami analisis tentang semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan kualifikasi. Jadi untuk keamanan itu juga dari kita sendiri. Jadi kita tuh harus juga semua yang dulu. Hasil wawancara webinar sendiri oleh Menko. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, ini sebenarnya kita kalau dalam diri kita itu harus muncul sadar kalau misalnya kalau Indonesia itu lebih baik dari negara lain. Negara kita harus maju, terus kayak kasih kemajuan saat ini itu harus kita berikan yang baik, harus kita beri motivasi yang baik biar kita masuk ke jalan masalah biar kita bisa ikut ke jalan yang baik. Jangan sampai kayak jangan sampai remaja ini itu lebih menyukai budaya yang barat. Terima kasih ya perhatiannya, mengamalkan kesalahan. Sekian dari sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ini bagus buat seluruh kelompok masing-masing. Bagus, Masya Allah. Baik. Luar biasa, presentasinya dan luar biasa juga. Podcastnya luar biasa, presentasi juga luar biasa. Kemudian alhamdulillah sebagian besar semua presentasi juga luar biasa. Tapi kalau seandainya persiapannya lebih maksimal ya, Masya Allah luar biasa. Masih bagus kembali buat diri kalian. Bagus, Masya Allah. Sekarang coba untuk evaluasi, kira-kira apa yang bisa dievaluasi dari materi yang telah kalian sampaikan atau dari materi yang tadi kalian kuasai
ataupun termasuk dari prepare untuk menyiapkan laporan dan kesimpulan. Apa yang perlu dievaluasi dari masing-masing sebagai kelompok? Silakan. Kekurangannya apa sih kira-kira, kemudian harus siapa nanti pertama? Gimana? Kurang deh. Kalau sudah bagus, ya tidak jadi ikut karena memang merasa diri tidak bisa tidak memahami materi, kemudian merasa bahwa diri itu merasa kelangkah dalam menyampaikan. Itu sudah memiliki modal yang bagus. Sehingga nanti materinya harus dipahami kembali supaya kita sampai diri menyampaikan. Oke, kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan? Ada di akhir. Yang pertama apa tadi yang berada? Inti dari pembelajaran pada kali ini adalah terkait dengan bela negara. Yang kedua terkait dengan mewujudkan implementasi dari bela negara. Yang kedua adalah 5 hal tadi apa? Ideologi, pendidikan hukum, ekonomi, sosial budaya, dan tahanan dan keamanan. Itu kesimpulan. Kalau tadi sudah puas pertanyaan mereka lain bisa tanya bisa. Bisa. Dalam konteks yang 5 tadi, bagaimana cara partisipasi implementasi kalian mewujudkan bela negara sebagai seorang pelajar? Dilihat dari 5 poin tadi, salah satu saja yang saya apa? Contoh dari ideologi yang saya apa? Apa? Ideologi. Oke, betul. Dengan cara beribadah. Kalau kita sebagai seorang muslim beribadah dengan sebaik-baiknya, itu adalah perwujudan kita sebagai seorang pelajar mewujudkan ideologi kita. Yang kedua, hari ini pasti. Iya. Hari pasti mana? Kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. KPD dikumpulkan semuanya sama dua kelompok masing-masing. KPD dikumpulkan ke depan di sini. Silakan. Karena udah. Nanti usaha serahkan ke dalam ini. Satu lagi. Sama-sama kita dengan bacaan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mewakili masing-masing. Wah.